액션 let's go 저 건물을 찾으러 Apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit yang menyerang organ-organ reproduksi dan penularannya melalui hubungan seks. Bagian tubuh yang diserang adalah kelamin, alat reproduksi, saluran urin, dan anus. Kemudian penyebab penyakit menular seksual. Pertama itu ada pemakaian jarum secara bersamaan. Kedua, pemakaian narkoba. Ketiga, mengonsumsi minuman keras. Empat, tidak mendapat pengetahuan tentang seks. Yang kelima, seks bebas. Yang keenam, virus, bakteri, dan parasit. Macam-macam penyakit menular seksual. Yang pertama ada jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus, yaitu satu ada herpes genital, kedua ada hepatitis B, ketiga hepatitis D, keempat kutil kelamin atau kutil genital, kelima ada molluscum contagiosum, keenam ada HIV. Kedua, jenis penyakit menular seksual disebabkan oleh bakteri. Yang kesatu ada gonore atau kencing menanah, yang kedua ada chlamydia, ketiga ada sifilis atau raja singa, keempat ada adenovanosis, kelima ada chancroid. Ketiga, jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Yang kesatu adalah skabies atau kudis, yaitu infeksi kutil yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabies. Yang kedua ada kutu rambut kemaluan, yaitu serangga parasit kecil yang hidup di rambut tubuh, di antaranya rambut kemaluan, bulu ketiak, rambut tubuh, jenggot, alis, dan bulu mata. Yang keempat, jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Yang kesatu adalah tinea cruis, yaitu infeksi jamur yang menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, serta bokong. Yang kedua, infeksi candida. Biasanya menjadi penyebab umum iritasi pada alat reproduksi wanita. Namun, pada pria khususnya yang tidak sunat juga bisa mengalaminya. Jamur ini bisa membahayakan tubuh bila berkembang biak, tidak dikendalikan atau masuk ke aliran darah, ginjal, jantung, dan otak. Yang kelima, ada jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh protozoa, yaitu trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh protozoa yang sangat kecil bernama Trichomonas vaginalis. Kondisi ini mudah sekali ditularkan melalui hubungan seksual. Trichomoniasis umumnya tidak bergejala. Bila muncul, gejala akan timbul beberapa hari setelah terinfeksi. Keluhan yang muncul bisa berupa nyeri saat berhubungan seksual atau buang air kecil. Langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Yang pertama, langkah melindungi diri dari penyakit menular seksual. Yang kesatu ada bersikap setia dengan pasangan sah. Kedua, memastikan jarum suntik yang kita pakai steril. Ketiga, menjaga kesehatan organ reproduksi. Keempat, perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat. Kelima, lakukan pemeriksaan
kesehatan secara rutin bila termasuk aktif secara seksual dan terindikasi melakukan hubungan seks tidak aman. Langkah melindungi orang lain dari penyakit menular seksual. Kesatu, ada keluarga. Pertama, pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah sehingga darah akan terbebas dari HIV/AIDS. Kedua, penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual. Ketiga, hindari seks bebas dan narkoba. Yang kedua, masyarakat. Pertama, penyuluhan intensif tentang bahaya penyakit menular seksual. Kedua, memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Ketiga, memberitahu cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual. Keempat, memberitahukan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Kelima, memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Keenam, memberikan kesadaran akibat apabila gonta-ganti pasangan. Ketujuh, memberikan kesadaran akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Kedelapan, menutup tempat-tempat prostitusi terselubung. Kesembilan, menjaga kebersihan pakaian dalam dan toilet umum. Mencegah penyakit menular seksual. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kedua, menghindari seks bebas. Yang ketiga, menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, melakukan vaksinasi. Cara-cara ini sehingga kita dapat menghindari atau mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Saya Dipak Maulana dan kelas 11.6 akan menjelaskan pengobatan PMS. Yang pertama itu ada pengobatan alternatif. Berlatih aerobik, studi menunjukkan bahwa latihan aerobik dapat meningkatkan hemoglobin dan hematokrit, meningkatkan sel darah merah, jumlah trombosit, dan menurunkan kadar praktin estradiol dan progesteron yang dapat mengurangi gejala PMS dan dapat dijadikan sebagai pengobatan. Yang kedua itu adalah pengobatan alternatif. Berlatih yoga, satu studi mengatakan bahwa 3 pose yoga khususnya cobra, cat cow, dan pose ikan dapat mengurangi keparahan dan durasi dimosmor atau nyeri haid. Ketiga itu adalah pengobatan medis. Pengobatan medis, obat non-steroidal anti-inflamatori, terus untuk meredakan gejala fisik seperti nyeri perut, kepala, atau payudara. Obat sakit pinggang untuk meredakan rasa pegal. Yang ketiga itu obat antidepresan seperti fluoxetine atau paroxetine yang digunakan untuk meredakan emosi atau suasana hati. Sekian, terima kasih. Human Immunodeficiency Virus atau yang bisa disebut dengan HIV adalah jenis virus yang menyerang dan menghancurkan sel CD4 atau sel T. Sel CD4 merupakan jenis sel darah putih yang menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Bahaya penyakit HIV dan AIDS.
Pertama, komplikasi HIV dan AIDS berupa terjangkit infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah termasuk orang yang hidup dengan HIV. Kedua, bahaya HIV dan AIDS berupa kanker. Pengidap HIV dan AIDS juga rentan terhadap kanker. Jenis-jenis kanker yang rentan dialami oleh penderita HIV adalah kanker kelenjar getah bening, kanker pembuluh darah, dan kanker serviks. Ketiga, komplikasi dan bahaya HIV dan AIDS pada mata. 7 dari 10 orang yang telah terinfeksi HIV dan AIDS akan mengalami komplikasi HIV pada mata, yang akan mengalami bahaya yang mengganggu penglihatannya. Beberapa cara penularan HIV dan AIDS adalah: yang pertama, adanya hubungan seksual. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman dengan seseorang yang mengidap penyakit HIV. Selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksualnya juga lebih beresiko untuk terkena HIV. Kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah seseorang yang terinfeksi penyakit HIV. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang beresiko tinggi tertular penyakit termasuk penyakit HIV tersebut. Yang ketiga, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Seorang ibu hamil yang dinyatakan positif HIV atau AIDS dapat menularkan virus tersebut pada bayinya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Proses penularan HIV pada bayi atau janin dalam kandungan melalui makanan yang dapat mereka lalui lewat tali plasenta. Peristiwa ini menjadi tempat darah bertukar yang dimana virus HIV atau AIDS tersebut berada di dalam darah. Keempat, transfusi darah. Penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Akan tetapi, kemungkinan untuk terjadinya infeksi HIV dari transfusi darah sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada karena adanya proses pemeriksaan ketat terlebih dahulu sebelum darah diproses dan diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Tahapan HIV berkembang dalam tubuh manusia dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah fase periode jendela. Periode masa jendela yaitu periode di mana pemeriksaan tes antibodi HIV masih menunjukkan hasil negatif walaupun virus sudah masuk ke dalam darah pasien dengan jumlah yang banyak. Kedua, fase asimptomatik atau fase tanpa gejala. Fase HIV ini tidak menimbulkan tanda atau gejala yang jelas terdeteksi. Penderita mungkin terlihat dan merasa sehat, tetapi HIV terus melemahkan sistem kekebalan tubuh penderita tersebut. Ketiga, fase simptomatik atau fase bergejala. Penghancuran dan perusakan secara progresif sel darah putih oleh virus HIV telah melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Pada tahap ini, mulai muncul penyakit oportunis karena daya tahan tubuh sudah sangat menurun. Terakhir, fase AIDS. Pada masa ini, seorang pengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain yang disebut infeksi oportunistik. Pada tahap ini, pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS.
Pencegahan HIV. Pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual, yaitu dengan hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, rutin menjaga kebersihan organ intim, dan selalu gunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Yang kedua, pencegahan penularan melalui darah. Jangan mendonor darah apabila positif HIV, karena dapat menular ke yang menerima donor darah tersebut. Yang ketiga, pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Kegiatan komprehensif dari pelayanan, pencegahan, terapi, dan perawatan untuk ibu hamil dan bayinya selama masa kehamilan, persalinan, dan sesudahnya. Selanjutnya adalah pengobatan penyakit HIV/AIDS. Hingga saat ini, HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. Akan tetapi, gejala penyakit bisa dikendalikan dan sistem imun bisa ditingkatkan dengan pemberian terapi antiretroviral atau ARV. Obat ARV ini tidak dapat menyembuhkan, tetapi bisa membantu orang dengan HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. Selain itu, penderita HIV juga harus menerapkan pola hidup sehat dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, menghindari obat-obatan terlarang, berhenti merokok, mencuci tangan dengan air bersih, menghindari daging mentah, melakukan vaksin yang tepat untuk mencegah infeksi. Dan yang terakhir, ada diagnosis HIV/AIDS. Untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak, perlu dilakukan tes HIV. Yang pertama ada tes antibodi. Tes antibodi ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Dan yang kedua ada tes antigen. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Dan yang terakhir ada tes asam nukleat yang mendeteksi keberadaan virus HIV di dalam tubuh dan dapat dilakukan 10 hari setelah terinfeksi. Tes ini juga bertujuan untuk membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita pasien dan menentukan metode pengobatan yang tepat.